Mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf tata usaha SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih sempat hadir di ruangan guru SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP kita, Bu Ani Haryanti. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari akhir nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, ada pun susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan sekaligus pengarahan dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif dari CGP kita, Bu Ani Haryanti. Kemudian yang berikutnya penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sudah selesai, kita masuk ke acara yang kedua, sambutan sekaligus pengarahan dari kepala sekolah. Pada Ibu yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami banggakan Ibu calon guru penggerak tingkatan 10 ya, angkatan 11 yang sedang berbahagia. Selalu jadi salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal. Ini salah satu kegiatan berbagi praktik yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita dengan judul aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi ini kegiatan budaya positif ini bukan hanya disampaikan untuk anak-anak siswa, tetapi juga kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Jadi kita sudah kedua orang guru ya, ada 2 orang guru yang sudah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak kita yang kedua ini akan menambah ladang ilmu kalau bahasa kita itu untuk berbagi di sekolah kita. Karena pembelajaran apa tujuannya di dalam CGP ini tujuannya adalah untuk merubah kegiatan pembelajaran di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka terfokus pada siswa. Jadi di sini nanti kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ibu Ani untuk berbagi praktik yang nantinya akan kita praktikkan kepada anak-anak kita di sekolah. Karena calon guru penggerak ini banyak sekali kegiatan. Kalau kami perhatikan berbagi praktik tentang budaya dan tentang pembelajaran, nanti itu pun kadang-kadang diberikan oleh calon guru penggerak ke kegiatan baik itu KKG maupun NGMP. Jadi di situ nanti ada kompal ya, kegiatan komunitas belajar yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi karena sekolah juga ada kompal, kegiatan KKG maupun NGMP juga akan dilakukan oleh calon guru penggerak. Jadi dalam kegiatan ini kita bersama-sama belajar dalam berbagi untuk meraih apa yang menjadi
syarat atau catatan untuk sebagai modal atau bahan kita di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kita dengan senang hati menyambut calon guru penggerak yang kedua. Mudah-mudahan beliau dapat berbagi kepada kita semua. Karena dengan adanya calon guru penggerak ini sudah menambah kita pada kegiatan praktik berbagi bermacam-macam materi. Dan banyak sekali materi yang harus mereka sampaikan. Karena kegiatan lokal karya sebanyak 6 kali dalam 7 kali ada yang normalnya sebanyak 7 kali selama sebanyak 8 kali di dalam 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan itu mereka akan mendapatkan kegiatan ilmu di dalam lokal karya itu, sehingga nanti akan diberikan atau berbagi di sekolah kita untuk merubah dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Mungkin itu saja yang disampaikan. Nanti kami berikan waktu sepenuhnya kepada calon guru penggerak kita. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil ilmu atau pengalaman yang beliau bagikan. Mudah-mudahan mempunyai manfaat yang banyak, sehingga pada saat kita menyampaikan kepada siswa kita ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya untuk menyesuaikan tahun yang akan datang. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sambutan saling pengenalan dari kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif dari CGP kita, Bu Ani. Kepada Ibu Ani, dapat silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang sedang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkolaborasi bersama lagi yang kedua kalinya dalam aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga nanti kita bisa diskusi bersama. Salawat dan salam dan tidak lupa juga saya aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti yang sedang kita nikmati sekarang, yang serba canggih dan serba menggunakan teknologi. Semoga kita selalu selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terlihat di depan, di sana ada judul aksi nyatanya, yaitu diseminasi budaya positif. Boleh Bapak Ajis ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk diseminasi positif kita hari ini, di sana kita lihat dulu, di sana ada tulisan yuk senyum selama 30 detik. Senyum selama 30 detik untuk apa Ibu? Kira-kira kita sebelum mulai ini kita mau menghidupkan dulu aura positif kita, agar kita pagi hari ini semua mendapatkan aura positif. Jadi boleh Bapak Ibu boleh berdiri, boleh sambil duduk berhadapan dengan temannya atau guru lain bersama. Jadi boleh Ibu Kepala sama Ibu Wakil, Bapak Wakil berhadapan dulu. Kalau yang tidak ada pasangan, boleh nanti bertiga. Jangan ada senyum sendiri. Boleh Bapak Ibu, saya hitung ya Bapak Ibu. Sudah ada pasangan masing-masing? Oke, sebentar
bahagia, semuanya sudah melihat. Tadi ada yang senyum, malahan ada yang ketawa, lihat temannya senyum-senyum sendiri ya. Begitu juga tadi saya lihat ibu-ibu bahagia rasanya melihat ibu-ibu sudah senyum. Rasanya sudah ada aura positif di dalam diri kita. Baik, Pak. Ini ya, masuk ke kesepakatan forum diseminasi atau kesepakatan diskusi kita hari ini. Coba dilihat Bapak Ibu, di sana ada 5 kesepakatan. Boleh kita tambahkan atau boleh kita kurangi, boleh yang mau mengurangi atau boleh menambahkan raise hand. Kita ketik langsung. Apa? Ada kira-kira Bapak Ibu yang mau ditambahkan kesepakatan kita? Bolehkan makan dan minum. Ibu yang merokok. Ya, boleh. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Terima kasih. Kalau sudah cukup saya bacakan kembali ya Bapak Ibu. Kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Yang ketiga, etika berbicara. Yang keempat, diperbolehkan makan dan minum. Yang kelima, kebersihan kelas. Jadi terakhir jangan lupa kebersihan ruangan kita dibersihkan juga. Oke, baik, next. Jadi punya makanan nih, makan minuman. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi kita hari ini, yaitu mengenai diseminasi disiplin positif. Jadi Bu, guru yang baik itu harus memenuhi dari 6 cakupan ini. Dan nanti akan dibahas satu persatu dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, segitiga restitusi. Next, Pak. Ya, yang pertama disiplin positif. Coba Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu disiplin positif, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih disiplin positif yang sudah terpikirkan dari Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan tadi atau pada saat Bapak Ibu membaca judul pertama tadi, menurut Bapak Ibu itu apa sih disiplin positif? Boleh Bapak Ibu yang ingin berpendapat tunjuk tangan. Oke Pak Fadri, kira-kira apa Pak Fadri? Oh, nilai-nilai yang baik kata Pak Fadri. Jadi kalau yang namanya positif itu pasti memiliki nilai-nilai yang baik. Ada lagi yang ingin berpendapat kira-kira? Ibu Hes? Oke, boleh. Mau pakai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah memberikan kesempatan. Disiplin positif itu menurut saya diturunkan dari kebiasaan atau budaya yang sering kita lakukan di sekolah. Kalau sesuatu budaya atau kebiasaan itu sudah kita biasakan, maka sesuatu yang kita biasakan itu tadi akan menjadi sesuatu yang berbentuk disiplin positif. Contohnya misalnya kita menerapkan 5S. Nah 5S itu kita budayakan dari kebiasaan kita menerapkan 5S tersebut. Nah lama-kelamaan itu nanti akan menjadi atau membentuk suatu disiplin positif. Itu salah satu contohnya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Hes dan Pak Fadri. Boleh tepuk wow ya Bapak Ibu. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Fadri dan Bu Hes. Ya benar ya, yang namanya disiplin positif itu adalah pembiasaan diri untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Benar yang dibilang Pak Fadri tadi. Jadi suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak
untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, yaitu dari internal anak. Jadi anak-anak itu melaksanakan yang namanya hal-hal yang baik tadi atau hal-hal yang sudah dibiasakan itu bukan karena motivasi dari eksternal. Jadi dari dalam diri kita, dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan karena takut sama guru, bukan karena takut sama kepala sekolah atau wakil. Jadi rasa takut anak itu dari diri mereka sendiri. Jadi insya Allah kalau dia sudah ada pembiasaan budaya positif, nanti ada motivasi internal dari anak. Nah, ini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi benar tadi dari diri kita, dari diri anak bisa mengontrol dirinya tanpa ada faktor eksternal dari lain-lain. Jadi tanpa harus ada ketakutan dari teman, ketakutan dari guru, ataupun ketakutan dari orang tua. Jadi kontrolnya dari diri sendiri. Nih, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan tadi, ujian atau hukuman. Jadi anak-anak itu tidak mesti dapat ujian dulu baru melakukan hal-hal yang baik, tidak mesti juga mau dihukum dulu baru bisa melaksanakan yang baik. Jadi menumbuhkan rasa positif tadi itu dari mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, di sini kita juga makanya kemarin kita sudah belajar di visi-misi kita harus memasukkan 6 profil pelajar Pancasila yang kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau tanya lagi. Tadi saya tanya di budaya positif. Sekarang mau tanya motivasi. Kira-kira apa sih motivasi itu Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, boleh Bu Evi? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kalau saya memberikan suatu definisi tentang motivasi itu dorongan kita terhadap anak. Sarana dan prasarana yang diberikan, dan juga hal-hal yang diberikan untuk kita mendukung anak di dalam dia belajar. Terima kasih untuk Ibu Evi. Ada lagi pendapat lain? Motivasi kira-kira? Tadi menurut Ibu Evi adalah dorongan untuk melakukan hal yang baik-baik. Nah, maupun secara internal maupun eksternal. Kira-kira ada lagi yang mau berpendapat apa itu motivasi? Sudah cukup? Ada yang mau berpendapat lagi motivasi? Pak Budi? Pak Aziz, kira-kira apa motivasi? Boleh. Menurut saya motivasi itu adalah kemampuan atau kemauan seseorang untuk meraih tujuannya, sehingga sudah ada di dalam dirinya itu keinginan. Misalkan itu ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, maka di dalam dirinya itu sudah tertanam bagaimana saya harus bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Aziz dan Bu Evi. Oke, terima kasih. Sepertinya Bapak Ibu ya tidak mungkin jalan lagi, semuanya guru-guru hebat. Yang pastinya tadi motivasi oleh Bapak Aziz.
dalam diri maupun ada juga yang dorongan dari luar atau internal dan eksternal. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu untuk melakukan motivasi itu ada 3 perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dari yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga yaitu yang untuk diinginkan untuk menghargai diri sendiri atau menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat motivasi tadi berjalan sama nilai-nilai positif tadi berjalan. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah dan kelas. Di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas ini. Itu harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tidak dibuat secara berdiskusi. Jadi kita buat diskusi, kemudian kita sepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, mudah diingat, dipahami, kemudian menggunakan kalimat yang positif dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti boleh kita evaluasi lagi. Keyakinan kelas mungkin ada sudah beberapa yang membuat, kita evaluasi kalimatnya sudah universal atau belum, kemudian harus mudah diingat dan dipahami. Kalau universal berarti penjelasannya itu semuanya dimengerti oleh semua orang. Kemudian kalimatnya harus berupa kalimat yang positif dan diterapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau kita dulu ya Bapak Ibu, zaman sekolah dulu mungkin kita tahunya di sekolah itu tidak ada keyakinan, tapi adanya peraturan. Nah coba Bapak Ibu lihat di sana perbedaan peraturan dan keyakinan. Boleh saya bacakan ya. Peraturan di sana dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Kemudian di sana ada keyakinan menjaga kebersihan meja dan bangku. Kemudian peraturannya lagi dilarang berkelahi. Keyakinannya saling menghormati teman. Nah, benar ya Bapak Ibu. Dari tadi kita sudah bicara budaya positif. Nah, begitu juga dengan kalimatnya. Kalimatnya pun harus berkalimat positif. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat dilarang, tidak, dan jangan. Jadi kalau bikin keyakinan kelas, kalau anak-anak sudah membuat, kita sama-sama membuat bersama anak. Anak-anak boleh bikin dulu peraturan. Jadi anak-anak boleh menyebutkan dulu, tidak boleh keluar kelas Bu, tidak boleh ini Bu, tidak boleh keluar kelas 5 kali kata anak. Kemudian kata anak tidak boleh ribut Bu, kita tampung dulu. Oh nggak apa-apa nak, ditampung dulu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, kita catat semua. Jadi peraturan kelas yang sudah dibikin anak tadi, kita buat kalimatnya menjadi kalimat positif. Nanti kalau misalnya kita kumpulkan yang sama, boleh kita masukkan ke dalam satu kalimat. Jadi misalnya tidak boleh keluar kelas. Kemudian ada juga yang nulis tidak boleh rambutnya panjang misalnya. Itu masuk ke yang mana? Misalnya masuk ke yang ketertiban sekolah misalnya, atau mematuhi ketertiban sekolah. Berarti kita jadikan satu. Atau yang masih bingung misalnya, ibu kami bingung kalau dilarang mencoret itu masuk ke mana kalimat positifnya. Jadi kita bisa bicarakan juga dengan guru bahasa Indonesia, Ibu Putih dan Pak Kento. Yang gimana Pak kalimatnya yang benar? Boleh kita sama-sama belajar untuk bagaimana menulis
kalimat keyakinan tadi berubah menjadi kalimat yang positif. Karena anak-anak juga bingung kalau kita bilang, nak jangan buat keyakinan kelasnya menggunakan kata tidak misalnya. Anak-anak bingung, jadi ditampung dulu kalimatnya boleh pakai kalimat tidak boleh atau jangan atau kalimat lain misalnya dilarang, tetapi nanti kita ubah bersama masuk ke yang mana, poin-poin yang mana. Oke, next Pak. Nah ini contoh dari keyakinan kelas. Kebetulan saya wali kelas 7A, jadi di situ sudah saya buat keyakinan kelas. Di sana yang pertama berdoa sebelum belajar, kemudian datang tepat waktu, kemudian itu berpakaian rapi, sampai ke tertib dalam kelas. Itu kira-kira contohnya Bapak Ibu untuk kalimat positifnya. Boleh lanjut Pak? Oke, sampai ke pertengahan kita ice breaking lagi. Ice breakingnya tepuk tangan biar menghilangkan terutama saya yang berdiri di sini. Oke, tepuknya sekarang kita belajar tepuk lagi. Kalau yang tadi tepuk wow, sekarang saya kasih juga tepuk tepuk fokus. Boleh berdiri Bapak Ibu? Kita tepuk fokus dulu. Oke, perintahnya begini Bapak Ibu ya. Setelah saya bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Langsung fokusnya boleh kayak gini atau boleh kayak gini. Nah, kalau kita lagi ya boleh disamakan. Fokusnya semangat ini boleh. Oke, semula ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti boleh dipraktikkan Bapak Ibu untuk di kelas ya, agar anak-anak semuanya fokus. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kita sudah masuk ke pertengahan, tapi saya harap Bapak Ibu masih tetap semangat ya, masih tetap fokus untuk lanjut lagi ke presentasi kita atau diskusi kita. Oke, next. Ya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Boleh Pak Ajis di next. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan dasar manusia, semuanya murid baik guru semuanya memiliki kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi katanya kalau anak-anak ada yang melanggar, yang punya masalah. Jadi ini sebenarnya anak-anak itu tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti ada yang malas, ada yang saya tidur di kelas. Berarti anak-anak itu ada 5 ini yang tidak terpenuhi dari diri mereka. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Baik, Pak Ajis. Nah, ini kita lihat dari kasus Bu Zulaiha. Mungkin juga kita juga di sekolah juga sering ya dapat kasus yang seperti Bu Zulaiha ini. Mari kita renungkan sama-sama Bapak Ibu, anak-anak kita itu kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi. Saya bacakan ya. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika
dia itu lapar dan tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup. Jadi mereka Tommy ini alasannya ngambil makan teman tadi untuk bertahan hidup atau kelaparan. Oke, baik. Alasan yang kedua, Pak Aziz. Nah, ini alasan Tommy yang kedua, yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti kalau ingin diperhatikan, alasannya apa, Bu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang pengen dipenuhi? Ya, benar ya. Kebutuhan dasar kasih sayang dan ingin rasa diterima. Jadi Tommy tadi kalau dia, saya pengen diperhatikan oleh teman-teman saya tuh senang kalau teman-teman itu peduli dengan saya. Berarti dia pengen kasih sayang, pengen dipanggil guru, pengen disenangi oleh guru DP. Berarti dia pengen rasa kasih sayang yang belum terpenuhi dari Tommy. Lanjut Pak, dengan rasa. Baik Bapak Ibu, masuk ke alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti posisi Tommy tadi Bu, kebutuhan dasarnya apa yang belum tercukupi? Ya benar ya, kebutuhan dasar kekuasaan, karena dia pengen temannya merasa takut melihat dia, merasa takut, merasa dihormati. Jadi pengennya dia itu dihormati, dihargai oleh teman-temannya dan mau mengikuti keinginannya Tommy. Jadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, Bapak Ibu, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Tommy, Bapak Ibu? Iya, kebutuhan dasar kebebasan. Tommy ingin merasakan bebas, makan yang sama dengan teman-temannya, pengen mencicipi makanan teman-temannya. Kemudian lanjut Pak Aziz. Alasan Tommy yang kelima, yaitu karena dia melakukannya karena iseng saja, ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini seringkali kita lihat ya Bapak Ibu di sekolah kita terutama. Jadi anak-anak itu pengen lihat temannya kesal aja atau iseng aja. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, ternyata kebutuhan dasar anak peserta didik kita itu masih ada yang kurang Bapak Ibu. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di murid-murid kita? Iya benar, kesenangan ya Bapak Ibu. Ternyata di sekolah kita ya terutama murid kita itu masih memiliki atau ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Jadi dia pengen lihat teman-temannya kesal, ingin melihat ekspresi teman-teman yang marah, dan ingin bercanda sama teman-temannya. Tapi bercandanya belum tepat. Lanjut Pak Aziz. Nah, kita masuk ke posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Di posisi kontrol restitusi ini ada 5 kontrol Bapak Ibu yang sudah pernah kita lakukan semua. Dari kita pertama menjadi guru mungkin, atau dari kita dulu sekolah kita merasakan guru ini sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita nanti bisa menebak, oh kita masuk ke posisi kontrol mana saya sebagai guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Boleh nih Bapak? Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Guru sebagai penghukum, lihat di sana. Kalau perbuatannya Bapak Ibu yang sebagai penghukum itu yaitu dengan menunjuk-nunjuk atau melakukan langsung kekerasan atau menampar Bapak Ibu, itu sudah termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian bagaimana dengan kalimatnya? Kalimatnya yang pasti menggunakan kalimat yang tinggi atau kalimat yang mengancam, makin menggunakan kalimat awas ya, kamu kalau tidak nanti saya titik-titik. Itu mungkin kita semua sudah pernah melakukannya ya Bapak Ibu sebagai penghukum. Kemudian apa yang membuat murid, kaitannya dengan murid apa? Hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa atau murid bakal memberontak Bapak Ibu kalau kita seperti itu.
Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid pasti meletakkan guru di dunia yang kurang berkualitas atau dunia yang berkualitas, di luar dunia berkualitas. Kemudian murid pasti berkata, biarkan saja, bapak atau ibu itu pasti marah-marah lagi. Kemudian hasilnya atau dampaknya, murid pasti mengulangi kesalahannya kembali bapak ibu. Kemudian di posisi kontrol yang kedua, tadi ada pembuat rasa bersalah. Nah, jadi di sini kita seperti ingin anak merasakan salah terhadap kita. Jadi kita menggunakan kalimat, kamu seharusnya tidak seperti itu, nak. Atau kamu juga bapak ibu juga menggunakan kalimat, kamu tidak kasihan sama kita. Padahal itu sudah ini dan ini. Nah, itu bapak ibu tidak baik juga. Hasilnya pasti bakal membunyikan kebohongan, bakal menimbulkan kebohongan, kemudian bakal menyangkal kebohongan. Kemudian bagaimana murid berkata, pasti mereka hanya berkata, maafkan saya bu. Kemudian hasilnya atau dampaknya, mereka pasti merasa rendah diri bapak ibu. Jadi mereka tidak merasa bersalah, tapi malah menyalahkan diri sendiri, membuat mereka tidak percaya diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Jadi memposisikan murid sebagai teman itu bakal berdampak juga murid menjadi tidak mandiri bapak ibu, lebih bergantung kepada kita. Jadi yang keempat, lanjut dulu, yaitu sebagai pemantau. Jadi bapak ibu kalimatnya terlihat di sini. Kalau kita sebagai pemantau pasti kita bakal melaporkan perbuatan murid dari sini. Oh ini tidak, bapak ibu laporkan ke wali kelas kalian, bapak ibu laporkan ke guru kalian, ke BK atau ke wakil kesiswaan. Nah bapak ibu itu pun belum baik untuk kita di posisi pemantau. Yang kelima yaitu posisi manajer, yaitu posisi yang paling baik yang bisa kita terapkan di dunia sekolah kita, dunia pendidikan kita, yaitu kalau berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa memperbaiki masalahnya atau mendapatkan solusinya sendiri akan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita di sini adalah memberikan penguatan dan memantau anak. Nah, bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer Bapak Ibu? Dari yang kelima tadi, jelas ya Bapak Ibu, pastinya posisi yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa posisi manajer itu baik? Itu bisa membuat guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bisa mempersilahkan murid, bisa membuat murid bertanggung jawab, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri akan permasalahannya. Bisa? Nah, posisi kontrol itu, posisi kontrol manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif dari diri murid. Jadi Pak, nah, bagaimana kita menjadi posisi manajer itu Bapak Ibu? Dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu tahapan dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak Bapak Ibu. Lanjut Pak Andis. Nah, di dalam tahapan dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik, kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang bagaimana menstabilkan identitas itu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran
yang nantinya akan menggeser identitas dari gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, ini contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan anak yang sedang bermasalah, bagaimana caranya? Kita stabilkan dulu Bapak Ibu emosi dan rasa takutnya dengan kalimat misalnya ya, saya contohkan ada anak yang melambat. Kita boleh bilang, nak, semua orang bisa terlambat. Atau boleh juga dengan kalimat tidak ada yang manusia yang sempurna, nak. Atau boleh juga dengan kalimat yang sudah saya tulis di situ, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian boleh juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu untuk apa kira-kira manfaatnya Bapak Ibu kita stabilkan identitas seperti itu? Anak tidak akan merasa takut Bapak Ibu. Kemudian anak tidak akan merasakan emosi. Jadi posisinya itu sudah stabil pada saat mereka melihat atau merasakan salah di dalam diri mereka. Lanjut, lanjut. Nah, kemudian tahapan yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua, baru kita tanyakan Bapak Ibu, apa kira-kira alasan mereka melakukan suatu permasalahan tadi atau suatu masalah tadi, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini kalimatnya ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Boleh pakai kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian alasannya apa nak? Mengapa kamu bisa datang terlambat? Itu boleh ya Bapak Ibu. Menggunakan kalimat yang tidak membuat anak merasa terpojokan. Lanjut Pak. Nah, di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang kita ketahui, kita sudah sama-sama membentuk keyakinan ya Bapak Ibu untuk di kelas, terutama wali kelas terlebih dahulu, kemudian boleh juga dengan guru mata pelajaran yang lain. Ini baru kita tanyakan, apa keyakinan kelas yang mereka sudah langgar Bapak Ibu? Kira-kira kalau terlambat, mereka keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar? Oh, datang tidak tepat waktu. Kemudian kita tanyakan, konsekuensinya apa kalau kalian datang tidak tepat waktu dengan anak tersebut? Lanjut. Nah, ini contoh kalimat, boleh sama-sama dibaca. Kalian boleh tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak. Kemudian boleh juga kamu tanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi biarkan anak merenung sendiri apa kesalahannya, apa yang keyakinan yang sudah mereka langgar. Kemudian mereka juga akan menemukan solusinya sendiri. Jadi nanti kita tanyakan sama anak atau siswa, solusinya apa kira-kira untuk kalian bisa melakukan tidak melakukan kesalahan atau kesalahan kembali lagi atau terulang kembali. Baik, next slide. Nah, ini ya Bapak Ibu guru, kita harapkan setelah ada pembebasan diseminasi positif ini, kita semua guru bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Dari 6 konsep ini kita mulai dulu dari awal, yaitu dari keyakinan kelas. Ada mungkin Bapak Ibu guru atau wali kelas yang belum membuat keyakinan kelas, boleh Bapak Ibu mulai sekarang kita buat dulu keyakinan kelas. Boleh juga guru mata pelajaran dibuat juga apabila boleh Bu dibedakan, misalnya kalian sudah punya keyakinan kelas masing-masing, boleh kalau saya buat juga lagi keyakinan kelas pelajaran seni budaya, dan nanti dibuatnya berdasarkan diskusi antara guru dan murid ya Bapak Ibu. Sama juga kalimatnya tadi harus berisi kalimat yang positif. Jadi kita sama-sama nanti tampung dulu semua yang diberikan anak, tidak boleh ribut, tidak boleh keluar masuk kelas,
kelas, tidak boleh mengerjakan PR atau di sekolah. Itu kira-kira kalau sudah tertampung semua, kita koordinir masuk kemana-mana, atau ranah ke kebersihan atau kedisiplinan. Nanti setelah itu baru kita rangkai kalimatnya menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang kesusahan, bagaimana membuat kalimat itu menjadi kalimat positif, boleh kita diskusikan juga dengan guru bahasa Indonesia, Pak Bu Putih dan Pak Eko. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita masih menemukan permasalahan di sekolah kita lanjut ke yang kita cari tahu kebutuhan dasar anak itu apa yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Di yang keempat, kebutuhan dasar manusia apa yang mau mereka terpenuhi. Kemudian bagaimana cara memposisikan anak, Bapak Ibu. Kita posisi kontrol kita sebagai manajer. Tadi sudah kita bahas posisi kontrol kita cari yang terbaik, yaitu posisikan kita sebagai manajer. Bagaimana caranya untuk memposisikan kita sebagai manajer? Yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Semoga 6 konsep ini bisa kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu, untuk mewujudkan SMP Negeri 18 menjadi lingkungan budaya yang positif dan tidak ada lagi lingkungan negatif. Kita sama-sama bertanggung jawab, Bapak Ibu guru, untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan sekolah kita yang berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, masuk ke sesi pertanyaan Bapak Ibu ya. Baik. Oke, itu tadi Bapak Ibu materi dari Bu Ani. Silakan kalau mau ada pertanyaan, masukkan ke sana. Silakan Bapak Ibu. Silakan pertanyaannya Bapak Ibu. Pak Tito. Silakan. Baik, saya ingin bertanya, saya Dr. Dison ingin menanyakan mengapa keyakinan telah harus menggunakan kalimat yang positif. Mengapa keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Pak Tito Dison. Bu Ani. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Tito. Terima kasih Pak Tito. Tadi mengapa keyakinan kelas harus dibuat dengan kalimat yang positif? Boleh Pak Ajis dikembalikan ke keyakinan kelas tadi biar sama-sama bisa melihat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada di sana saya contohkan yaitu kalimat negatif dan kalimat positif. Jadi Bapak Ibu, di sana ada kalimat dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Kemudian dilarang berkelahi. Seperti yang kita lihat, kalau kita menggunakan kalimat negatif seperti itu, yang tertanam di dalam otak anak itu yang pertama sekali pasti kalimat mencoret-coretnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kalimat seperti itu akan menanamkan tindakan yang negatif kepada diri anak. Kemudian dilihat di sana dilarang berkelahi. Jadi anak-anak kalimat yang timbul di otaknya yaitu berkelahi. Sama contohnya dengan kita jangan memegang hidung, pasti kita langsung kanan di otak kita hidung. Oh, kita langsung megang hidung. Padahal perintahnya jangan memegang hidung. Jadi itu alasannya ya Pak Tito, mengapa kita harus menggunakan kalimat yang positif agar anak tadi dari aura negatif bisa langsung masuk aura positif ketika melihat pernyataan yaitu contohnya menjaga kebersihan meja dan bangku. Jadi mereka tertanam di dirinya, oh kita harus menjaga kebersihan meja dan bangku, tidak boleh mencoret, berarti tidak mesti dituliskan dengan kalimat yang negatif tadi. Baik Bapak Ibu, ada yang menambahkan? Oke. Betul sekali apa yang disampaikan
akan fokus pada perbuatan negatif tersebut. Dan selain itu, kalimat negatif ini juga menimbulkan rasa penasaran bagi anak untuk melakukan. Seperti misalnya kita melarang jangan ke sana, nanti dia penasaran ada apa, penasaran ya dengan di sana itu, ya. Sehingga timbul keinginan bagi dia untuk ke sana, ya, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Lanjut Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari Pak Dr. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Pak Padri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menanamkan budaya positif tadi yang menjadi pertanyaan saya, kita di tingkat SMP itu adalah tingkatan 2. Jadi bagaimana merubah yang kemarin siswa SD yang belum menanamkan budaya positif dalam dirinya untuk kita merubah menjadi yang budaya positif dalam keyakinannya dengan tidak menimbulkan rasa takut. Padahal dalam konteksnya tadi ada menanyakan keyakinan yang dijelaskan Ibu Ani tadi, yaitu memberikan atau menjelaskan apa konsekuensi atau hukuman jika melanggar. Bukankah itu menimbulkan rasa takut tentang konsekuensi atas kesalahannya? Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara merubah yang negatif itu menjadi budaya positif tanpa menimbulkan rasa takut pada diri anak? Terima kasih. Ya, saya menanggapi dulu tadi tambahan dari Pak Budi. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Tadi benar ya, kalau misalnya kita tambahan dari Pak Budi tadi, kalau misalnya kita pakai kalimat jangan, misalnya jangan pergi ke sana, pasti timbulnya bakal ada apa namanya ini kepinginan anak, oh jangan pergi ke sana. Jadi anak merasa penasaran, oh pengen ke sana, ada apa, emangnya kenapa jangan ke sana. Nah itu kira-kira ya Bapak Ibu, makanya kita harus menggunakan kalimat yang positif. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Padri. Tadi Pak Padri bilang di menanyakan keyakinan itu bagaimana caranya untuk membuat anak tidak takut atau tidak menimbulkan takut atau negatif ya. Oke, baik Pak Adis, boleh kita masuk ke yang segitiga restitusi tadi Pak Adis? Agak di baik ya Bapak Ibu, boleh dilihat dulu. Di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi jangan sampai dari ketiga ini kita melakukannya langkah-langkahnya balik. Jadi jangan dulu kita tanyakan keyakinan kalau kita belum menstabilkan identitas mereka. Jadi untuk awal kita pasti menstabilkan dulu mereka agar mereka lebih leluasa untuk bercerita, Pak Padri. Jadi tadi ada contoh kalimatnya, kita berikan dulu stimulus mereka di awal. Oh, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah terlambat. Jadi pada saat mereka takut tadi, mereka pasti bakal merasanya, oh ternyata ibu atau bapak pernah juga melakukannya. Atau di saat mereka emosi, mereka tidak jadi emosi. Ternyata kalimat yang sudah kita utarakan dengan anak tadi membuat mereka merenung. Oh ternyata saya tidak disalahkan, padahal saya sudah merasa takut atau padahal saya sudah merasa emosi karena suatu alasan. Nah di tindakan yang kedua baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah mereka, alasan mereka, karena mereka pasti punya alasan Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan. Terlambat misalnya karena apa? Lain halnya dengan
dengan yang mereka sudah berulang-ulang. Tetapi kalau kita sudah terapkan ini, insya Allah Bapak Ibu, anak akan berpikir sendiri dan mereka akan mengolah atau mengontrol diri mereka tanpa ada alasan apapun. Jadi setelah validasi tindakan salah, baru kita ke tahap yang Pak Fajri tadi, menanyakan keyakinannya, keyakinan apa yang sudah kita langgar, dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi mereka bisa berpikir, oh saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi kenapa saya langgar? Beda halnya dengan peraturan Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kita buat sendiri, anak-anak harus mematuhi. Jadi tidak ada timbal balik antara berdua. Jadi mungkin enak saja bikin peraturan tapi kami yang menaati. Nah begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nanti membuat keyakinan kelas tidak melibatkan siswa. Jadi kita harus sama-sama melibatkan siswa semua agar kita sepakat. Oh jangan sampai keyakinan ini kita langgar sama-sama, baik dari guru ataupun siswanya. Contohnya juga ya Bapak Ibu, di marketing ini juga menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi ini. Karena kalau orang marketing datang ke rumah kita belum tentu kita kenal kan. Nah kalau kita ujuk-ujuk langsung menawarkan barang, mungkin kita langsung menolak. Tapi coba kalau kita langsung sadarkan, oh Bapak ini Bapak kayaknya Bapak dari sibuk atau ada basa-basi seperti itu, sama dengan mensadarkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Jadi orang kalau sudah kita sadarkan pasti ada rasa rasa dihargai. Jadi kemudian kita bisa melaksanakan sampai ke tahap yang menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang kita dapatkan? Anak nanti mendapatkan solusi sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita bingung-bingung mencari solusi, anak mendapatkan solusi sendiri. Kemudian kita pantau bagaimana kesehariannya, apakah sudah ada perubahan. Insya Allah nanti untuk prosesnya bakal ada perubahan. Boleh Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Saat jam pelajaran itu masih bisa, kemudian telat datang ke sekolah, tiba-tiba kena berhenti. Nah itu masih bisa kita segitiga restitusi karena tahapannya masih tahapan kesalahan-kesalahan yang ringan. Tapi apabila anak itu misalnya melakukan kesalahan yang lebih berat, misalnya berkelahi, mencuri, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat, itu tidak bisa lagi kita terapkan segitiga restitusi. Tetapi bukan kita mengancam. Kalau anak berkelahi, kemudian kalau anak mencuri, bukan kita mengancam, tapi ada cara-cara tersendiri dari kita sebagai guru. Kemudian ada aturan di sekolah yang mengikat kita bagaimana cara kita untuk mengatasi anak-anak kita yang melakukan kesalahan yang lebih berat. Nah, di segitiga restitusi itu hanya digunakan untuk kesalahan-kesalahan yang ringan yang masih bisa anak itu mencari solusinya. Tapi misalnya anak itu sudah asusila, narkoba, berkelahi, itu tidak bisa lagi kita gunakan segitiga restitusi. Itu sudah ada aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Bahkan kita sebagai guru manajer saja itu tidak pada kapasitasnya lagi untuk menangani kekerasan anak seperti itu ya, yang lebih tingkatnya yang lebih berat, hasilnya yang lebih berat. Itu yang perlu ditekankan, yang bisa dipakai segitiga restitusi itu yang kasusnya masih ringan dan sedang. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Hes dari saudara menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Pak Adris bisa disampaikan yang ini tadi posisi kontrol. Ada beberapa macam, jadi ada hukum, ada manajer. Tadi dalam anak ada soal kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang terbaik memang manajer, tapi tidak semua dengan manajer, tidak bisa. Nabi Muhammad saja mengajarkan
mendidik anak itu ada tingkatannya. Pertama, ajarkan dia untuk sholat, ingatkan dia untuk sholat. Ya, usia 7 tahun, usia 10 tahun tidak mau mengerjakan sholat, pukul. Ya. Pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jadi, tidak semuanya diterapkan dengan manajer. Ya. Tidak semua ditangani dengan manajer. Ada kalanya harus dihukum. Ya. Karena itu saya rasa tokoh pendidikan yang paling sukses itu Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Kemudian saya teringat ketika saya ada kajian di pondok pesantren yang dia juga sebetulnya tokoh pendidikan, ulama sekaligus tokoh pendidikan karena dia punya sekolah, ya. Yang punya yayasan pendidikan, Bapak Haji Samlan LC. Beliau pernah mendapatkan saran atau apa dari wali murid, wali santri itu untuk peningkatan bahasa Arab di pondoknya. Kemudian dia membandingkan dengan sebuah pondok di pondok pesantren di Gontor, wali tadi. Ya, dia mengatakan kebagusan yang ada di Gontor, tetapi dia juga menyampaikan kelemahannya. Kelemahannya adalah main pukul, kata wali tadi. Apa jawab Pak Sablan ini? Dalam penerapan pendidikan di suatu institusi itu tidak sama. Bisa jadi suatu kelemahan pada institusi pendidikan itu menjadi kelebihan. Ya. Bisa jadi apa yang dikatakan, apa yang dianggap sebagai suatu kelemahan atau kekurangan itu adalah kelebihannya. Ya. Seperti tadi di Gontor itu bahasa Arabnya bagus, tapi kelemahannya salah dikit, main pukul. Ya, di situ kelemahannya dia main pukul, tapi kelebihannya apa? Bahasa Arabnya memang bagus di Gontor. Ya. Tidak menggunakan bahasa Arab di hari itu padahal harus bahasa Arab, di situ ya dipukul. Ya, tidak menggunakan bahasa Inggris padahal harus bahasa Inggris, dipukul seperti itu kan? Nah, itu justru kelebihan. Dan memang Gontor salah satu pondok pesantren yang terbaik. Bukti terbaiknya ya banyak tulisannya yang bagus yang jadi ulama. Salah satu yang kemarin Epsen Susanto itu Mas Gontor yang pernah ngisi ceramah di tempat kita. Jadi kita tidak perlu terlalu menyalahkan yang ini, menyalahkan itu. Yang jelas ada posisinya, ya, sesuaikan dengan keadaan. Ya, di mana kita harus berlaku, mau manajer, mau pemantau, teman, ya, membuat rasa bersalah, menghukum, lihat posisinya. Itu menurut saya. Cuma memang yang terbaik itu manajer. Cuma kalau tidak bisa dengan posisi kontrol sebagai manajer, ya yang mana yang bisa, yang cocok, silakan disesuaikan. Itu menurut saya. Terima kasih. Tadi sudah ada tambahan dari Bu Hes. Tadi Pak Fadli pertanyaannya sudah ditambahkan untuk sesuai dengan permasalahannya ya. Kalau misalnya sudah masuk ke asusila ataupun narkoba yang kemungkinan itu bukan lagi naungan dari guru ya, sudah masuk ke ranah hukum yang berbeda. Jadi segitiga restitusi tadi kita bisa terapkan apabila permasalahannya masih tingkatan yang ringan dan sedang Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke yang narkotika ataupun asusila dan lain-lain, mungkin kita bakal pihak guru pun akan menyerahkan ke pihak yang lebih berwenang. Kemudian Bapak Budi tadi memberikan juga tambahan untuk masalah posisi kontrol, pemukul, kemudian dan manajer. Benar Pak Budi, kita diharapkan semuanya guru ini
kurikulum Merdeka ini menjadi posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Jadi lambat laun nanti berproses kita bakal tahu, oh apa dampaknya dari posisi manajer ini. Memang kalau semuanya kita semua pernah sekolah, pernah SD, SMP, semua guru itu melakukan posisi kontrol sebagai pemukul dengan kalimat yang tinggi dan kadang-kadang juga dengan kekerasan. Tetapi baiknya Pak Budi tadi sudah memberikan penjelasan atau pernyataan, memang yang terbaik itu adalah posisi yang manajer. Jadi lakukanlah yang terbaik Pak Budi untuk anak didik kita, agar kita pun bisa ditiru dan digugur oleh anak didik kita. Ini juga bisa kita terapkan juga untuk di keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita jadi sebagai penghukum untuk anak kita, jangan lagi sebagai pembuat rasa bersalah untuk anak kita, jangan lagi sebagai teman, dan jangan lagi sebagai pemantau. Kalau bisa kita sekarang bergerak menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita menanyakan permasalahannya, kemudian anak pun memberikan solusinya sendiri. Jadi mereka bakal ada motivasi internal dari diri mereka. Jadi jangan karena imbalan, jangan karena penghargaan, jangan karena takut dan lain-lain, anak bisa melakukan tindakan positif yang dari dalam diri mereka sendiri. Itu tadi Bapak Ibu. Habis. Habis ya. Oke, itu tadi Bapak Ibu materi dari CGPG kita, Bu Hani Hadianti. Semoga ya belum. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Ibu-ibu yang belakang. Tidak. Boleh. Silakan Bu Hani. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi pembahasan kita mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil sudah mensupport untuk acara diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru beserta staf TU sudah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi bersama, dari menyampaikan saran, pesan, kemudian memberikan pertanyaan yang untuk pembelajaran untuk kita semua. Semoga sekolah kita bisa melaksanakan atau menjadikan lingkungan positif di SMP Negeri 18 ini. Semoga anak-anak juga bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal positif tanpa ada handle apapun dari diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bapak Ibu materi dari Bu Hani CGPG kita, semoga apa yang dijelaskannya ada manfaat untuk kita semua. Dan kita masuk ke acara yang terakhir penutup. Marilah sama-sama kita menutup acara pada siang hari ini dan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, tetapi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.